Ayam warna-warni jika dipelihara dengan baik dan benar bisa sebesar ini teman-teman. Dan asiknya lagi, ayam ini jika sudah sebesar ini bisa kita kawin silangkan dengan semua jenis ayam pada umumnya ya, mau itu ayam hias yang masih wajar-wajar aja, tapi kalau seperti ayam kalkun kemungkinan tidak bisa dikawin silangkan. Tapi untuk ayam jenis lainnya, mau ayam kampung, ayam apapun itu bisa dikawin silangkan dengan ayam warna-warni ini. Nah, tapi saya nggak bahas ke perkawinan silangnya ya, karena untuk menuju ke sana ada masa-masa dimana kita butuh yang namanya perawatan ekstra di saat ayam itu masih di usia ataupun masih kecil. Oke, assalamualaikum guys. Siapa coba di sini yang pernah pelihara ayam warna-warni ini, mulai dari kecil beli di pasar sampai sekarang sudah pada besar-besar, sudah pada jadi jago-jago teman-teman. Coba komen di kolom komentar ya. Dan coba komen, ada nggak teman-teman yang mendapatkan betina? Nah, kalau ada pun pasti sedikit banget ya. Karena saya sudah beberapa kali pelihara ayam warna-warni ini, semuanya saya dapatkan jantan. Karena memang sudah diseleksi dari bibitnya ya teman-teman. Oh ya, ayam ini bisa kita pelihara jika kita pelihara dengan baik dan benar, itu bisa sampai sebesar ini teman-teman. Dan bisa berancah banget ini, bisa kawin silang dengan beberapa jenis ayam tertentu. Saya sudah pernah kawin silangkan dengan betina ayam kampung, sudah pernah, dengan betina ayam Bangkok juga sudah pernah, dan hasil dari anak saya tentu berbeda ya. Dan tentunya tidak akan bisa kita kawin silangkan kalau kita tidak mengerti caranya bagaimana membesarkan ayam tersebut, karena ada fase dimana sangat sulit sekali untuk ayam ini bisa bertahan sampai bisa sebesar ini ya teman-teman. Ayam warna-warni ataupun ayam layer ini sangat rentan sekali terhadap pergantian cuaca jika masih umur di bawah 1 bulan teman-teman. Jadi jika teman-teman pelihara ayam warna-warni ini, teman-teman nanti pas belinya itu dipilih dengan baik dulu ya. Pemilihan DOC bibit itu sangat penting sekali untuk tahap awal. Jangan pilih bibit yang ngantuk-ngantuk seperti ini tuh jangan dipilih ya teman-teman. Cari bibit yang benar-benar segar, DOC yang benar-benar lincah, kakinya yang besar. Nah, itu biasanya nantinya akan jarang ataupun sulit untuk terserang penyakit. Teman-teman bisa gunakan kandang box seperti ini untuk perawatannya ya, dikasih bola lampu, bisa beralaskan sekam seperti ini, bisa enggak juga, enggak masalah, seperti yang kandang-kandang DOC yang sudah sering saya buat konten untuk teman-teman semuanya. Nah, pakai kayak gitu juga enggak masalah, sesuai selera aja mau pakai yang mana gitu. Usahakan dia tetap hangat, jadi selalu kasih bola lampu. Kalau teman-teman ada pengatur suhu, bisa dikasih ya termometer pengatur suhu panas, jadi kita bisa tahu suhu di dalam kandang itu sudah cukup enggak untuk kebutuhan si ayam. Biasanya setelah 1 bulan ke atas itu sudah gampang banget untuk perawatan dari si DOC ayam-ayam layer ini ataupun ayam warna-warni ini. Udah nggak rewel lah gitu, pakannya pun sudah mulai enak banget gitu. Mau dikasih pakan campuran ataupun mau dikasih pakan full pur, itu juga enak banget lah gitu.
Dan jika sudah memasuki usia produksi seperti ini, maka cukup satu aja yang kita keluarkan untuk jadi pacekan ya teman-teman. Yang lainnya bisa dikurung di dalam kandang aja. Hal ini wajib dilakukan karena ayam warna-warni atau ayam layar ini sangat berancas sekali teman-teman. Jadi nalurinya untuk kawin itu sangat besar. Nah, sehingga setiap ada pejantan yang ingin mengawini betina, maka pejantan-pejantan yang lainnya akan mengejar jantan yang akan kawin tersebut dan jadi berantem gitu, jadi rebutan, dan itu terus-terusan terjadi sehingga proses perkawinan tidak terjadi secara sempurna, sehingga tidak terbuahi lah gitu sel betina tadi, sehingga produksi telurnya juga jelek. Dan yang paling fatal adalah jantan-jantan ayam layar ataupun ayam warna-warni kita ini tadi pada rusak, pada tarung satu sama lain, rebutan betina, luka-luka di mana-mana, tajinya kan panjang, jalurnya panjang, kalau kena mata itu bahaya banget. Nah, jadi itu harus dikurung semuanya dan satu aja yang dilepas liarkan jadi pacekan. Bisa diganti-ganti ya, setiap hari diganti pacekan gitu kalau kita punya banyak, seperti yang saya lakukan ini. Dan walaupun sudah sebesar ini tidak menjamin untuk keselamatan ataupun kesehatan ayam warna-warni kita ya teman-teman. Karena pada dasarnya ayam warna-warni ini adalah ayam layar, jadi untuk imun daya tahan tubuhnya itu sangat lemah sekali teman-teman. Nah, kenapa ayam layar itu daya tahan tubuhnya sangat lemah? Sampai bisa cek di video-video saya sebelumnya teman-teman, sudah sering banget saya bahas tentang ini teman-teman. Apalagi kalau ayam warna-warni kita lepas liarkan seperti ini sangat rentan sekali terhadap serangan virus, penyakit, banyak banget nanti bisa menyerang ayam-ayam kita ini teman-teman. Nah, jadi solusinya sampean bisa gunakan vaksin dari pabrikan bisa, tapi kalau saya ini gunakan ramuan herbal, parutan kunyit, temulawak dan lain-lainnya saya campurkan di pakannya. Kalau saya seperti itu untuk mengantisipasi supaya ayam-ayamnya nggak gampang sakit lah gitu. Tapi itu pun juga masih ada juga yang terkena juga. Ada beberapa ayam warna-warni saya juga yang sudah mati gara-gara kena snot gitu. Walaupun pakannya juga sudah saya kasih bahan-bahan herbal, jamu-jamuan herbal, tetap ada juga yang kena penyakit. Padahal ayam kampungnya juga selamat ya, sehat-sehat aja gitu. Nah, itulah saya katakan tadi, imun dari ayam warna-warni ini tadi memang lemah, gampang terserang penyakit. Jadi butuh perawatan ekstra untuk kita merawat ayam warna-warni ini. Mudah-mudahan punya sampean semuanya aman-aman aja, nggak ada yang kena penyakit, nggak ada yang mati-mati. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.